Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam, anak-anaknya Bumel yang sedang menonton video ini. Jadi di video ini Bumel akan coba review materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang sebelumnya kita sudah bahas ya di kelas. Kemudian ini jargon kita bersama, masih semangat? Jawabannya adalah tetap semangat. Oke, jadi untuk KD dan tujuan pembelajarannya, KD-nya adalah 3.3, memahami konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 4.3, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Dengan tujuan pembelajarannya ada 4, anak-anak. Yang pertama adalah peserta didik dengan rasa ingin tahu, mampu menjelaskan pengertian dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua adalah mengidentifikasi ciri-cirinya. Yang ketiga adalah mendeskripsikan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang keempat adalah mempresentasikan hasil percobaan. Nah, ini video yang sudah kita tonton bersama ya, terkait lilin. Ibu skip saja. Bagaimana lilin itu dapat ditinjau dari dua aspek. Ini percobaannya juga sudah dilakukan oleh anak-anak di rumah ya, dan di kelas juga pada saat itu. Dengan alat dan bahan sederhana kita dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, Bu Mel lanjut ke materinya. Yang pertama terkait pengertian. Nah, di gambar di PowerPoint ada sama-sama gambar lilin, tetapi ternyata dapat ditinjau dari dua aspek, perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, gambar yang pertama itu merupakan perubahan fisika, karena perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru. Jadi kata kuncinya adalah tidak disertai terjadinya zat baru. Nah, kalau dicontoh, anak-anak bisa lihat ya, bagaimana lilin ketika sudah dinyalakan dengan korek api, kemudian lilinnya akan meleleh atau mencair. Yang awalnya padat, kemudian mencair, meleleh ya, menjadi cair, kemudian kembali lagi ke padat. Nah, itu kan tidak disertai terjadinya zat baru. Kemudian tidak berubah zat asal, hanya terjadi perubahan wujud dan perubahan bentuk atau perubahan ukuran. Jadi lilin yang tadi meleleh, yang awalnya padat, kemudian mencair, dan padat lagi, itu hanya mengalami perubahan wujud. Makanya masuk ke dalam perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia itu merupakan suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru. Nah, pada gambar lilin ya, itu sumbunya sudah dibakar, menghitam. Nah, itu kan tidak dapat kembali ke semula. Nah, jenisnya, sifat materinya itu udah merupakan sifat materi yang baru dari zat semula. Nah, untuk ciri-cirinya perubahan fisika tadi ya, berdasarkan pengertiannya tidak menghasilkan zat baru. Kemudian zatnya dapat kembali seperti sebelumnya, sama seperti lilin yang padat, meleleh, kemudian kembali lagi ke bentuk padatan lilin ya. Dan umumnya perubahan terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan juga ukuran. Dan penyebab perubahannya disebabkan oleh gaya dan suhu. Sedangkan perubahan kimia, kata kuncinya adalah perubahannya menghasilkan zat baru. Nah, zat baru itu tidak dapat kembali seperti sebelumnya, sama seperti sumbu lilin tadi ya yang terbakar. Nah, itu tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Bisa dibayangkan ya antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian untuk perubahan kimia umumnya terjadi perubahan pada zatnya dan disebabkan oleh reaksi kimia. Nah, kita coba beralih ke perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan fisika. Gambar yang pertama itu ada water, sugar, itu artinya air dan juga gula. Nah, itu ketika sudah dilarutkan namanya sugar solution ya. Nah, itu larutan gula. Ya kan, betul larutan gula. Jadi larutan gula itu hanya terjadi perubahan rasa. Yang awalnya mungkin air biasa-biasa aja. Ketika sudah dilarutkan dengan gula, rasanya menjadi manis gitu. Dan itu masuk ke perubahan fisika. Gambar yang kedua adalah es yang mencair. Es yang mencair juga masuk ke perubahan fisika.
Kemudian gambar ketiga, menguap, itu juga masuk ke perubahan fisika, yaitu cair menjadi gas. Nah, itu kan hanya terjadi perubahan wujud. Sama seperti gambar kedua, es batu yang mencair itu juga masuk ke perubahan wujud. Nah, ini lilin yang awalnya padat, kemudian dibiarkan mencair, kemudian kembali ke padat, itu juga masuk ke perubahan fisika. Kayu yang dipotong masuk ke perubahan fisika, karena hanya terjadi perubahan ukuran, betul ya, ukuran. Jadi awalnya panjang, ketika dipotong, terjadi perubahan ukuran. Kemudian gambar selanjutnya adalah kapur barus, menyublim, terjadi perubahan wujud dari padat ke gas. Kemudian yang terakhir adalah mengembun ya, mengembun. Kalau kita pagi-pagi lewat di jalan lihat daun, nah itu kan pada mengembun. Nah itu terjadi perubahan wujud dari gas ke cair. Nah itu masuk ke perubahan fisika. Lanjut ke perubahan kimia. Yang pertama ada fermentasi ya, fermentasi singkong menjadi tape. Kemudian gambar kedua ada sumbu lilin yang dibakar. Gambar ketiga kertas yang dibakar. Gambar keempat ada petasan yang dibakar juga. Kemudian roti yang menjamur atau buah-buah yang membusuk. Nah, itu kan tidak dapat kembali ke semula. Kemudian besi yang berkarat. Nah, itu masuk ke perubahan kimia. Jadi bisa dibayangkan ya anak-anak, perubahan fisika itu yang dapat kembali, sedangkan perubahan kimia itu yang tidak dapat kembali ke zat semula. Nah, contohnya tadi kalau perubahan fisika identik dengan perubahan wujud ya, kebanyakan perubahan wujud, perubahan ukuran, sedangkan kalau perubahan kimia lebih ke pembusukan, perkaratan, kemudian pembakaran, fermentasi. Nah, itu masuk ke perubahan kimia. Oke, anak-anak, itu tadi ya kita sudah bahas tentang pengertian, ciri-ciri, contoh sehari-hari. Nah, semoga anak-anak dapat mengerti ya penjelasan dari Bu Mel dan semoga PTS-nya, ulangan IPA-nya nanti lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal. Ibu tutup, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.